Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putri Lestari dengan NIM 1120131. Dalam video kali ini saya mengangkat tema tentang saatnya yang muda berbicara tentang sejarah, yang mana dalam pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang peradilan pada masa Rasulullah, peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin, peradilan pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan peradilan pada masa Turki Utsmani. Oke, langsung saja untuk pembahasan yang pertama ada peradilan pada masa Rasulullah. Nah, peradilan pada masa Rasulullah ini dalam penetapan hukumnya berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, pada peradilan masa Rasulullah ini terdapat dua fase. Yang pertama fase Mekah dan yang kedua fase Madinah. Nah, pada fase Mekah, pada masa itu umat Islam masih terisolir dan kuantitas serta kapasitasnya masih lemah karena belum bisa membentuk sebuah komunitas umat yang akan membentuk tata pemerintahan yang kuat. Pada periode Mekah ini pula belum terdapat kesempatan untuk membentuk tata pemerintahan dan perundang-undangan dikarenakan Rasul pada saat itu hanya fokus pada penanaman akidah atau tauhid kepada Allah dalam sebuah masyarakat di situ. Oleh karena itu, karena Rasul hanya fokus pada penanaman tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala, maka belum ada kesempatan untuk pembuatan tata negara dan perundang-undangan. Kemudian yang berikutnya adalah fase Madinah. Nah, di dalam fase Madinah ini pemerintahnya berlangsung mulai dari Rasul hijrah ke Madinah sampai Rasul wafat. Nah, di dalam fase Madinah ini umat Islam sudah kuat dan kuantitasnya sudah mulai banyak. Nah, pada masa ini juga sudah memiliki tata pemerintahan dan perundang-undangan. Kemudian dikarenakan sudah memiliki tata pemerintahan dan perundang-undangan, maka hal ini menjadi sebuah dorongan untuk membentuk sebuah tasri yang mana di dalamnya mengatur tentang hubungan antara individu dari bangsa yang satu dan bangsa yang lainnya. Selain untuk mengatur individu dari bangsa yang satu dan bangsa yang lainnya, tasri di sini juga berfungsi sebagai mengatur kontak, komunikasi, serta interaksi antara umat muslim serta umat non-muslim, baik dalam kondisi perang maupun dalam kondisi damai. Kemudian peran Rasul jika dilihat dari ketatanegaraan modern, Rasul pada masa pemerintahannya juga menerapkan trias politika atau yang pertama legislatif, terus eksekutif, dan yang satunya yudikatif, yang mana dalam legislatif Rasul sebagai sumber hukum atau sumber legislasi yang harus ditaati oleh masyarakat tertentu. Kemudian dalam hal eksekutif Rasul sebagai pelaksana hukum itu sendiri. Dan yang terakhir ada yudikatif, yang mana Rasul mengawasi dan mempertahankan berlakunya hukum tersebut. Selain itu, pada fase ini juga terdapat Piagam Madinah, yang mana isinya memuat tentang hubungan sosial politik masyarakat di Madinah pada waktu itu, dan salah satu pasalnya juga
membahas tentang aturan-aturan dan tanggung jawab khususnya untuk umat muslim yang bertanggung jawab penuh terhadap kedamaian dan ketentraman Madinah pada waktu itu. Kitab pedomannya dalam sebagai acuan untuk menyelesaikan sebuah perkara adalah Al-Quran dan ijtihad Rasul itu sendiri. Nah, kemudian peradilan pada masa itu berlangsung secara sederhana dan terkesan tidak formal. Namun meskipun demikian, rukun-rukun dalam menyelesaikan perkara tersebut sudah terpenuhi, dan putusan Rasul itu sendiri mengandung sebuah kebenaran karena sudah ditinjau ulang, dan alat bukti yang menjadi pertimbangan untuk memutuskan sebuah perkara pada masa ini adalah berupa fakta kebenaran, saksi, sumpah, bukti tertulis, atau juga qur'ah. Nah, demikian peradilan tentang peradilan pada masa Rasulullah. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin ini terdapat 4 pemerintahan. Pemerintahan yang pertama adalah pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq, pemerintahan yang kedua pemerintahan Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin di bawah pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu berjalan selama 2 tahun, dan pemerintahannya relatif sama dengan pada masa peradilan Rasulullah, dan konsentrasinya pada pemerintahan masa ini terfokus pada memerangi umat muslim murtad serta para pembangkang yang tidak menunaikan zakat. Perkara peradilan yang muncul pada masa ini terbilang masih sedikit, dan jabatan hakim dipegang oleh khalifah, tetapi pada riwayat lain jabatan hakim tersebut diserahkan kepada Umar bin Khattab. Kemudian peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin yang kedua diperintah oleh Umar bin Khattab, yang mana berlangsung dari 634 sampai 644 Masehi. Nah, masalah peradilan di sini sudah semakin banyak sehingga tugas peradilan semakin bertambah. Wewenang hakim hanya pada penyelesaian perkara harta benda saja, dan sedangkan pada perkara pidana atau qisas itu diselesaikan secara langsung oleh khalifah atau pejabat daerah pada daerah itu. Pengangkatan hakim pada masa ini awalnya diangkat oleh khalifah, tetapi pada akhirnya khalifah menunjuk gubernur untuk mengangkat hakim yang sebelumnya belum ditunjuk oleh khalifah tersebut. Dan pada masa ini penyelesaian perkaranya itu bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, dan apabila keduanya itu tidak ada, maka menggunakan pendapat para fuqaha atau menggunakan ijtihad kolektif dari para sahabat Rasul dan khalifah. Kemudian pengadilan hizbah pada masa ini secara formal sudah ada. Nah, selain itu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini juga terdapat Risalatul Qadha, yang mana itu memuat aturan-aturan para hakim dalam beracara. Nah, Risalatul Qadha ini nantinya akan digandakan atau dibuat dalam jumlah banyak, yang kemudian disalurkan kepada daerah-daerah, kepada kodi-kodi yang ada di daerah untuk acuan atau untuk pedoman
bagi para hakim dalam menyelesaikan sebuah perkara. Kemudian yang ketiga, peradilan pada masa Khalifah Rasyidin di bawah pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, peradilan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan ini sudah dilaksanakan di gedung yang pada awalnya pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab itu belum terdapat gedung. Pada pemerintahan Utsman ini sudah ada gedung untuk tempat dalam menyelesaikan perkara. Nah, kemudian Utsman sendiri mengikuti Umar dalam pemilihan khalifahnya, serta bersandar pada Al-Quran dan Sunnah dalam penetapan hukumnya. Dan apabila dalam Al-Quran dan Sunnah tersebut tidak ada, maka Utsman akan bermusyawarah dengan para fuqaha untuk menetapkan sebuah hukum. Dalam pemerintahannya, Utsman sangat menerapkan prinsip keadilan. Terbukti Utsman sendiri sering memberikan surat khusus kepada para qadhi di daerah agar mereka tetap menyelesaikan sebuah perkara dengan keadilan, guna terwujudnya sebuah kebenaran. Nah, kemudian dalam pemerintahan Utsman juga dibentuk naib qadhi untuk membantu tugas-tugas dari qadhi tersebut. Nah, qadhi dan para stafnya juga digaji pada masa pemerintahan Utsman. Gaji tersebut didapat dari Baitul Mal. Hanya saja terdapat kelemahan dalam masa pemerintahan Utsman, yaitu sistem pemerintahannya cenderung hanya mengikuti sistem pemerintahan khalifah sebelumnya saja. Dan pada masa ini juga terdapat sebuah nepotisme yang tidak segera ditumpas secara tegas. Kemudian peradilan pada masa Khalifah Rasyidin di bawah pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Sistem peradilannya mengikuti khalifah sebelumnya. Kemudian selalu berpesan kepada qadhi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan keadilan, kasih sayang, dan terhadap masyarakat. Ali menetapkan hukum selama di Madinah. Nah, ketika keluar di Basrah, beliau mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai gantinya di Madinah. Kemudian Ali memberikan petunjuk pengangkatan hakim, yaitu orang yang dipandang utama, bukan berpenghidupan sempit, harus wibawa, tidak tamak, berilmu luas, otak cerdas, dan daya kerja sempurna. Ali memberikan perhatian kepada gubernur dan hakim dengan bimbingan dan pengarahan. Kemudian kitab-kitab peradilan, fikih, dan sejarah seringkali membicarakan ijtihad imam sekaligus hakim. Itu adalah gambaran atau penjelasan singkat mengenai peradilan pada masa Khalifah Rasyidin. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peradilan pada masa Bani Umayyah. Diawali sejak Muawiyah atau gubernur Suriah menolak membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, yang menjadi cikal bakal dinasti ini dimulai oleh bugat Muawiyah terhadap pemerintahan Ali atau pemerintahan yang sah. Nah, mereka mendirikan negara dalam negara, di mana negara pada waktu itu adalah negara Islam secara resmi di bawah pimpinan Ali. Nah, kemudian Muawiyah menjadikan Damaskus menjadi ibu kota pemerintahan Islam, padahal pusat pemerintah yang sah adalah Kufah di bawah kepemimpinan Ali. Setelah kematian Ali, Al-Hasan bin Ali diangkat menjadi pengganti Ali atau sosok yang jujur dan lemah secara politik. Kemudian Hasan bin Ali juga melaksanakan kesepakatan damai dengan kelompok Muawiyah dan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Dan Bani Umayyah ini berkuasa selama 90 tahun, dipimpin oleh 14 khalifah, namun hanya 5 saja yang memberikan dampak positif bagi perkembangan Islam. Nah, kemudian Bani Umayyah atau Muawiyah mengubah sistem musyawarah dalam pengangkatan qadhi menjadi sistem monarki atau sistem turun-temurun. Kemudian bentuk kekuasaannya bersifat otokrasi atau
pemimpin khalifah itu berbeda jauh tingkatannya dengan rakyat atau masyarakat. Kemudian pemerintah mendirikan lembaga kehakiman dan dikepalai oleh ketua hakim. Hakim memutuskan perkara dengan ijtihadnya menggunakan sunnah dan Al-Quran. Dan tidak semua perkara peradilan menjadi wewenang hakim. Wewenang hakim hanya dibatasi pada masalah perdata dan perkara perorangan serta hukum keluarga, dan sementara perkara pidana menjadi wewenang pemerintah. Kemudian eksekusi putusan hakim juga dilakukan oleh pemerintah. Figur khalifah umumnya tidak digolongkan pada kualifikasi ulama atau fuqaha. Bahkan di antara mereka dinilai ada yang berkepribadian kotor. Institusi kehakiman pada masa Bani Umayyah ini yang pertama ada Al-Qadha, yang merupakan tugas qadhi dalam menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan agama, institusi wakaf, hak harta anak yatim, dan orang yang cacat mental. Kemudian ada Al-Muhtasib, disebut kepala hizbah, yang bertugas menyelesaikan permasalahan tentang memeriksa takaran dan timbangan, perjudian, seks bebas, moral, dan busana yang tidak layak pakai di depan umum. Kemudian ada Al-Mazalim atau mahkamah tinggi yang disebut mahkamah banding dari mahkamah di bawahnya. Lembaga ini juga dapat mengadili para hakim yang berbuat salah. Dalam dinasti ini tidak ada khalifah yang berkontribusi dalam perkembangan Islam pada masa itu, kecuali Umar bin Abdul Aziz, karena khalifah dalam dinasti ini lebih mementingkan kemewah-mewahan. Itu adalah sedikit penjelasan tentang peradilan pada masa Bani Umayyah, yang mana pada masa tersebut lebih banyak hal negatifnya dibanding hal positif dalam perkembangan Islam sendiri. Oke, selanjutnya peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Masa kejayaan Islam ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pendidikan Islam. Pada masa Bani Abbasiyah ini didirikan lembaga-lembaga keilmuan sebagai pusat pembelajaran ilmu, kebudayaan, dan pendidikan Islam. Abad keemasan peradaban Muslim dimulai dengan bangkitnya dinasti Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Kemudian dinasti Abbasiyah juga didirikan oleh Abdullah al-Saffah ibnu Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah dan dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Peradaban Islam mencapai puncak pada masa dinasti Abbasiyah setelah keruntuhan dinasti Umayyah, dan dinasti Abbasiyah membangun pemerintahan dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Kemudian kebijakan pada masa Abbasiyah. Lembaga Qadhi Al-Qudhah atau Mahkamah Agung ini adalah lembaga Qadhi yang merupakan instansi tertinggi dalam peradilan. Badan hukum ini diputuskan pendiriannya sejak masa Harun al-Rasyid yang berkedudukan di ibu kota negara dengan tugas sebagai pengangkat hakim-hakim daerah. Kemudian wilayah hizbah. Al-Hizbah adalah salah satu badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam Islam yang bertugas untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kezaliman. Pejabat badan hizbah disebut muhtasib. Tugasnya menangani kasus kriminal yang penyelesaiannya perlu segera, mengawasi hukum, mengatur ketertiban umum seperti mencegah penduduk yang mengakibatkan sempitnya jalan-jalan umum, mengganggu kelancaran lalu lintas, dan melanggar hak-hak tetangga, serta menghukum orang yang mempermainkan hukum syara. Kemudian ada wilayah Al-Mazalim. Secara terminologi, wilayah Al-Mazalim berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa.
Kedudukan badan ini lebih tinggi daripada al-qadha dan al-hisbat karena di sini qadhi al-mazalim bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan oleh qadhi dan muhtasib. Kemudian Abu Su'ud dalam bukunya mengemukakan bahwa pemerintah Bani Abbasiyah dibagi ke dalam 5 periode, yakni periode pertama 750 sampai 847 Masehi. Pada periode awal pemerintahan dinasti Abbasiyah masih menekankan pada kebijakan perluasan daerah. Kemudian pada periode kedua kebijakan khalifah untuk memilih An-Nasir Turki dalam ketentaraan kekhalifahan Abbasiyah dilatar belakangi oleh adanya persaingan antara golongan Arab dan Persia pada masa Al-Ma'mun dan sebelumnya. Kemudian pada periode ketiga, posisi Bani Abbasiyah yang berada di bawah kekuasaan Bani Buwayhi merupakan ciri utama pada periode ketiga ini. Keadaan khalifah lebih buruk ketimbang di masa sebelumnya. Selanjutnya pada periode keempat ini ditandai oleh kekuasaan Bani Saljuk dalam Daulah Abbasiyah. Kehadirannya atas naungan khalifah untuk melumpuhkan kekuatan Bani Buwayhi di Baghdad. Keadaan khalifah memang sudah membaik, paling tidak karena kewibawaannya dalam bidang agama sudah kembali setelah beberapa lama dikuasai oleh orang-orang Syiah. Nah, pada periode kelima telah terjadi perubahan besar-besaran dalam periode ini. Pada periode ini, Khalifah Bani Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. Mereka merdeka dan berkuasa. Itu adalah penjelasan singkat mengenai peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Kemudian yang selanjutnya, peradilan pada masa Turki Utsmani. Turki Utsmani berkuasa kurang lebih selama 6 abad dengan menduduki 3 wilayah, yakni Asia, Eropa, dan Afrika. Nah, Turki Utsmani ini tidak menganut salah satu mazhab, kemudian menggunakan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Hukum Islam pada masa Utsmani I hingga Salim I belum terkodifikasi dan tersistematisasi sempurna. Hukum pada masa Turki Utsmani dibagi 2 era, yaitu masa sebelum Tanzimat dan pasca Tanzimat. Tanzimat dalam bahasa Turki yang berarti regulasi atau suatu periode reformasi sosial politik untuk mengubah Kesultanan Turki Utsmani dengan cara mengintegrasikan ke dalamnya lembaga-lembaga yang dijiplak dari yang pertama pada era sebelum Tanzimat atau dalam bentuk peradilannya itu ada al-juz'iyat atau mahkamah biasa atau rendah, itu menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Kemudian ada mahkamah al-istinaf atau mahkamah banding, itu meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Kemudian ada mahkamah al-tamyiz atau al-naqd wa al-ibram atau mahkamah tinggi yang berwenang memecat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Kemudian ada mahkamah al-istinaf al-ulya atau mahkamah agung, berada langsung di bawah pengawasan sultan. Dan kemudian ada pelaksanaan peradilan tidak maksimal karena intervensi pemerintah sangat kuat. Bahkan sistem peradilan dikuasai oleh pejabat pemerintah sehingga belum tampak pemisahan antara urusan agama dan pemerintahan. Kemudian pada masa Tanzimat itu biasa dikenal dengan Tanzimat al-Khairi atau gerakan pembaruan di Turki Utsmani yang diperkenalkan dalam sistem birokrasi dan pemerintahan yang melingkupi bidang hukum, administrasi, pendidikan, keuangan, perdagangan, dan lain sebagainya. Dibentuknya Mahkamah Al-Nizamiyah atau yang terdiri atas Qadha Al-Madani atau peradilan perdata dan Qadha Syar'i atau peradilan agama. Kemudian penyingkiran Islam oleh pemerintah Turki salah satunya tercermin dari penghapusan kalimat agama negara Turki adalah Islam yang semula terdapat pada pasal 2 Konstitusi Negara. Kemudian munculnya Tanzimat ini dilatar belakangi oleh Eropa yang mendesak kerajaan Turki Utsmani untuk mengayomi kaum Zimmi yang berada di wilayah kekuasaan Utsmani. Kemudian pemberlakuan hukum fikih bagi orang Eropa yang berada di wilayah Utsmani dengan hukum
dengan hukuman mati jika murtad. Kemudian munculnya tokoh-tokoh Tanzimat yang berupaya membatasi kekuasaan sultan yang absolut. Nah, sikap masyarakat pada masa Tanzimat itu yang pertama tradisional, yang berusaha mempertahankan dan membangun pemikiran atas dasar fikih dan berpijak pada mazhab yang ada. Kemudian modernisme atau yang menawarkan gagasan agar fikih perlu diseleksi dan dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Kemudian reformis melontarkan gagasan bahwa fikih yang ada tidak mampu merespon berbagai perkembangan yang muncul sebagai akses perkembangan zaman. Syarif mengadili perkara khusus masalah keluarga yang bersumber dari fikih Islam. Asalnya ada lembaga peradilan pada masa ini juga berubah. Ada mahkamah biasa, banding, dan mahkamah agung, baik masa sebelum maupun sesudah Tanzimat. Itu adalah penjelasan singkat mengenai peradilan pada masa Turki Utsmani. Nah, selesai sudah saya menjelaskan 5 sejarah peradilan, yaitu peradilan pada masa Rasulullah, Khalifah Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan terakhir Turki Utsmani. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.